Sebelum melakukan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi, auditor harus menentukan terlebih dahulu ukuran sampel dan item sampel yang akan dipergunakan. Nah, dan kemudian auditor dalam menentukan sampel dan item sampel berusaha untuk memperoleh sampel yang bersifat representatif. Sampel yang bersifat representatif itu adalah sampel yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan yang dimiliki populasi. Hasil sampel dapat menjadi non-representatif akibat adanya kesalahan non-sampling ataupun kesalahan sampling. Resiko dari kedua jenis kesalahan yang terjadi tersebut disebut resiko non-sampling dan resiko sampling. Resiko non-sampling adalah resiko bahwa pengujian audit tidak menemukan pengecualian dalam sampel. Dua penyebab resiko non-sampling tersebut adalah kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian, dan yang kedua adalah prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak efektif. Kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian itu dapat disebabkan karena auditor merasa kelelahan ataupun merasa bosan. Bahkan auditor tidak mengetahui data apa yang harus mereka cari. Kemudian resiko sampling adalah kemungkinan bahwa sampel yang telah diambil tidak mewakili populasi, sehingga sebagai akibatnya auditor menarik kesimpulan yang salah atas saldo akun atau kelompok transaksi. Auditor memiliki dua cara untuk mengendalikan resiko sampling, yaitu yang pertama menyesuaikan ukuran sampel, yang kedua menggunakan metode pemilihan item sampel yang tepat dari populasi. Kemudian sampling statistik versus sampling non-statistik dan pemilihan sampel probabilistik versus non-probabilistik. Metode sampling audit dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sampling statistik dan sampling non-statistik. Kategori tersebut serupa karena keduanya memiliki tiga tahapan yang sama. Yang pertama, perencanaan sampel, yang kedua, pemilihan sampel dan melakukan pengujian, yang ketiga adalah pengevaluasian hasil. Sampel statistik versus sampel non-statistik. Dalam sampel statistik dengan menerapkan aturan matematika, auditor dapat mengkuantifikasikan resiko sampling dan merencanakan sampel dan dalam mengevaluasi hasil. Sedangkan dalam sampling non-statistik, auditor memilih sampel yang diyakini akan memberikan informasi yang paling bermanfaat dalam situasi tertentu dan mencapai kesimpulan mengenai populasi atas dasar pertimbangan, maka sering disebut sebagai sampling pertimbangan. Sampel probabilistik dan sampel non-probabilistik. Apabila menggunakan pemilihan dengan probabilistik, auditor memilih secara acak item-item tersebut sehingga item populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Selanjutnya dalam pemilihan sampel non-probabilistik, auditor akan memilih item sampel dengan menggunakan pertimbangan profesional dan bukan metode probabilistik audit. Auditor dapat menggunakan salah satu dari beberapa metode pemilihan sampel non-probabilistik. Masing-masing sampel probabilistik dan sampel non-probabilistik memiliki beberapa metode, yaitu pada metode non-probabilistik termasuk berikut ini: pemilihan sampel blok dan pemilihan sampel sembarangan. Sedangkan yang metode pemilihan sampel probabilistik termasuk berikut ini: ada pemilihan sampel acak sederhana, pemilihan sampel sistematis, pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran, dan yang terakhir adalah pemilihan sampel bertahap. Berikut ini adalah metode pemilihan sampel dengan metode non-probabilistik. Yang pertama, pemilihan sampel blok. Dalam pemilihan sampel ini, auditor memilih pos pertama dalam satu blok dan sisanya dipilih secara berurutan. Yang kedua adalah pemilihan sampel sembarangan, yaitu pemilihan item yang disengaja oleh auditor. Selanjutnya, simple random selection method. Simple random sampling ini digunakan apabila populasi itu menggunakan populasi yang homogen. Contohnya yaitu ada N besar yaitu populasi 1000 dan N kecil sampel 100. Maka besar kesempatan adalah sampel dibagi populasi yaitu 0,1. Yang artinya adalah setiap anggota populasi memiliki kemungkinan untuk dipilih sebagai sampel adalah sebesar 0,1. Sample selection. Metode ini mengambil untuk anggota pertamanya itu secara random, lalu kemudian diambil secara sistematis. Contohnya N besar 1000, N kecil 100. Kelipatannya adalah 10. Misalnya nomor pertama yang terpilih adalah 5. Maka sampel berikutnya ada kelipatan 10 yaitu 15, 25, 35 dan seterusnya. Probability proportional to
moneter atau keuangan dalam populasi rincian Jelaskan mengenai application of non-statistical audit sampling. Jadi auditor pertama akan menentukan apakah menerapkan pengambilan sampel non-statistik untuk atribut-atribut yang dimana pengambilan sampel berlaku. Ada 3 fase untuk ketika sampling, pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Auditor yang pertama harus merencanakan sampel, dan yang kedua harus memilih sampel dan melakukan prosedur audit, dan yang ketiga adalah harus mengevaluasi hasil untuk menyimpulkan tentang penerimaan penduduk, dan auditor juga harus mengikuti langkah-langkah untuk memastikan aplikasi yang tepat dari kedua audit dan persyaratan pengambilan sampel. Auditor bisa menggunakan 14 langkah berikut yang dirancang dengan baik untuk menetapkan sampling audit pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Langkah-langkah berikut telah dibagi menjadi 3 tahap sebelumnya, sudah dijelaskan. Nah, yang pertama itu adalah tahap merencanakan sampel atau plan the sample. Jadi langkah-langkah yang pertama adalah menyatakan tujuan pengujian audit, lalu memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Yang ketiga, mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian, lalu mendefinisikan populasi, mendefinisikan unit sampling, menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi, dan menetapkan risiko yang dapat diterima atas penilaian risiko pengendalian yang terlalu rendah. Selanjutnya adalah mengestimasi tingkat pengecualian populasi dan menentukan ukuran sampel awal. Tahapan yang kedua adalah memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit atau select the sample and perform the audit procedures. Yang pertama adalah langkah-langkahnya memilih sampel, dan yang kedua adalah melaksanakan prosedur audit. Dan tahap yang ketiga adalah mengevaluasi hasil atau evaluate the result. Jadi langkah yang pertama adalah mengeneralisasi dari sampel ke populasi. Yang kedua adalah menganalisis pengecualian, dan yang ketiga adalah memutuskan akseptabilitas populasi. Selanjutnya adalah menyatakan tujuan pengujian audit. Tujuan pengendalian harus dinyatakan dalam istilah siklus transaksi yang sedang diuji. Biasanya, auditor akan mendefinisikan tujuan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi sebagai yang pertama adalah menguji keefektifan operasi pengendalian, dan yang kedua adalah menentukan apakah transaksi mengandung salah saji yang Menentukan apakah sampling audit dapat diterapkan. Sampling audit dapat diterapkan setiap kali auditor berencana membuat kesimpulan mengenai populasi berdasarkan suatu sampel. Selanjutnya, dalam memutuskan sampling audit untuk dapat diterapkan atau tidak, dapat melihat melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, pencantuman nomor bagian akun, memilih sampel dokumen pengiriman, dan menelusuri masing-masing persalinan faktur penjualan terkait. Lalu setelah itu membandingkan kuantitas yang tercantum pada setiap salinan faktur penjualan dengan kualitas pada dokumen pengiriman terkait. Definisikan atribut dan kondisi pengecualian. Jika sampling audit digunakan, auditor harus mendefinisikan dengan tepat karakteristik yang sedang diuji dan kondisi pengecualian. Atribut kepentingan dan kondisi pengecualian untuk sampling audit diambil langsung dari prosedur audit yang digunakan auditor. Baik dokumen yang hilang maupun salah saji yang tidak material akan menciptakan pengecualian, kecuali auditor menyatakan secara khusus sebaliknya dalam kondisi pengecualian. Unit sampling. Auditor mendefinisikan unit sampling berdasarkan definisi populasi dan tujuan pengujian audit. Unit sampling adalah unit fisik yang berhubungan dengan angka acak yang dihasilkan oleh auditor. Menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Penetapan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau tolerable exception rate untuk setiap atribut memerlukan pertimbangan profesional auditor. TER merupakan tingkat pengecualian tertinggi yang akan diizinkan auditor dalam pengendalian telah berjalan efektif dan atau tingkat salah saji moneter dalam transaksi masih dapat diterima. Sampel awal, ada 4 faktor untuk menentukan sampel awal bagi sampel audit, yaitu ukuran populasi, R, ARO, dan FR. Ukuran populasi bukan merupakan faktor yang signifikan pada umumnya dapat diabaikan, terutama untuk populasi yang besar. Auditor yang menggunakan sampling non-statistiknya dengan menentukan sampel dengan menggunakan pertimbangan profesionalnya dan bukan menggunakan statistik. Setelah ketiga faktor utama yang mempengaruhi sampel ditentukan, auditor dapat memutuskan ukuran sampel awal. Hal ini disebut sebagai
harus memilih item-item dalam populasi untuk memasukkan sampel. Auditor dapat memilih sampel dengan menggunakan metode probabilistik atau non-probabilistik. Untuk meminimalkan kemungkinan klien mengubah item-item sampel, auditor tidak boleh memberitahu klien terlalu cepat item-item sampel yang dipilih. Auditor juga harus mengendalikan sampel setelah klien menyediakan dokumen. Beberapa item sampel tambahan dapat saja dipilih sebagai cadangan untuk mengganti setiap item yang masih kosong dalam sampel. Distribusi sampling adalah distribusi frekuensi hasil semua sampel berukuran khusus yang dapat diperoleh dari populasi yang memiliki beberapa karakteristik tertentu. Aplikasi sampling atribut. Terdapat merencanakan atribut. Yang pertama itu menyatakan tujuan ujian audit, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan, mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian, mendefinisikan populasi dan mendefinisikan unit sampling. Lalu ada mendapatkan tingkat pengecualian yang dapat divariasi atau TER, menetapkan ARACR yang jauh rendah, mengestimasikan tingkat pengecualian populasi, menentukan ukuran sampel. Lalu ada memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, yaitu ada memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Dan terdapat